Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Selasa 25 April 2023, dengan judul, Kita telah diperingatkan tentang pencobaan. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, kata Yesus, berbahagialah kamu. Dan dia tunjukkan kepada para pendengarnya, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Habel, orang Kristen pertama dari anak-anak Adam, mati syahid. Henoh, berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Nuh, diejek sebagai seorang fanatik dan seorang yang membuat gelisah. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Khotbah di atas bukit halaman 43. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang sangat penting untuk kita sadari. Tidak mudah memang untuk menjadi pengikut Kristus, apalagi menghidupkan kehidupan yang benar sebagaimana apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Para nabi jelas membuktikan itu. Mereka mengalami banyak aniaya. Mereka ada yang mati syahid. Mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi satu pengharapan yang mereka miliki adalah ketika mereka tetap menghidupkan kehidupan yang benar sebagaimana perintah-perintah Allah, mereka akan mengalami kebangkitan yang lebih baik. Mereka akan memiliki jaminan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Mereka hidup dalam penderitaan, tetapi iman mereka adalah iman yang menang. Itulah yang harus kita siapkan hati dan kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan kekristenan ini tidak mudah. Perlu hal-hal yang kokoh, yaitu iman yang kuat. Demikian juga sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, khususnya di dalam penderitaan. Di poin yang kedua dikatakan, ingatlah bahwa bumi ini bukanlah surga. Ingatlah bahwa bumi ini bukanlah surga. Kristus telah menyatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak meninggalkan Anda untuk takjub kepada pencobaan dan kesulitan yang Anda hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fakta bahwa kita tinggal di dunia yang dipenuhi dengan dosa ini. Dosa yang selalu mendatangkan kesulitan, penderitaan, kegagalan, kekecewaan. Dan selagi kita tinggal di dalam dunia ini, kita harus menyadari penderitaan, penganiayaan, bahkan hal-hal yang membuat kita kecewa, patah hati, membuat kita terluka akan selalu kita hadapi. Kemungkinan untuk itu sangatlah besar. Ingat, dunia ini bukanlah surga. Bukanlah tempat yang nyaman, bukanlah tempat yang tidak ada penderitaan, justru sebaliknya. Dunia ini adalah kumpulan tempat yang penuh dengan penderitaan. Di mana-mana ada bencana, di mana-mana ada sakit penyakit, di mana-mana ada kematian, di mana-mana orang mengalami penderitaan, dan itu adalah di dunia ini. Tetapi satu janji yang pasti dikatakan bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah akan menolong kita. Bahkan dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kalau demikian, kenapa kita tidak bergantung kepada Allah, kepada Yesus yang sudah mengalahkan dunia? Tetapkanlah hatimu untuk menerima Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Poin yang ketiga,
ketika ditindas dalam pencobaan, pandanglah kepada Yesus. Testimony for the Church jilid 8 halaman 127 dan 128 mengatakan, Dia telah memberitahukan kepada Anda semua tentang hal itu. Dan Dia telah memberitahukan juga kepada Anda untuk tidak jatuh dan ditindas ketika pencobaan datang. Pandanglah Yesus, penebusmu, dan bergembiralah serta bersukacitalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak tinggal diam kalau kita menderita. Yesus akan ada di sisi kita. Bahkan ia akan menggendong kita, memeluk kita. Ia akan menolong kita, saudara. Tetapi kuncinya adalah kita harus tetap memandang kepada Dia. Kita harus tetap mengandalkan Dia. Dialah penebus kita satu-satunya. Jadi ketika kita hidup dalam penderitaan, dalam ujian, bahkan kita ditindas, kita dihina, kita dicela karena mengikut Yesus, Tuhan akan menolong kita. Tetaplah bergembira, tetaplah bersukacita. Ada upah, ada mahkota kehidupan yang disediakan bagi yang menang. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Yang kedua, ingatlah bahwa bumi ini bukanlah sorga. Dan yang ketiga, ketika ditindas dalam pencobaan, pandanglah kepada Yesus. Saudara, Yesus satu-satunya solusi bagi kehidupan kita. Ketika kita menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, kita telah diperingatkan bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, dan banyak umat-umat Tuhan telah mati syahid, menderita karena nama Yesus. Apakah saudara dan saya bersiap untuk hal itu? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang begitu indah pagi ini. Biarlah ketika kami menghadapi kesulitan hidup, pencobaan, kami telah diingatkan akan hal itu. Dan kami mau memandang kepada Yesus, penebus kami yang setia. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.